Kita record. Recording and transition has started. Oke. Baik, berarti sudah terrekod ya. Selamat sore. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Kalau tadi cara pertama, kan cara kedua. Cara pertama tadi adalah bahwa DX/PDT-nya yang kita turunkan. Sekarang kita turunkan dari DY/PDT-nya. Bagaimana kalau DY/PDT-nya? Yang sama dengan Y kurang 2X. Nah, ini cara kedua ya. DY/PDT-nya kita diferensialkan. Diferensialkan terhadap T ya, terhadap T ya. Jadi terhadap apa? Yang tadi sebelumnya terhadap T, betul sama ya. Terhadap T ya. Kita diferensialkan terhadap T, jadi DY/PDT turunan pertama menjadi turunan kedua D kuadrat Y per DT kuadrat. Sama dengan Y diturunkan terhadap T adalah DY per DT dikurang 2 kali X diturunkan terhadap T DX per DT. Nah, DX per DT ini belum kita pakai ya. DX per DT-nya yang ini belum kita pakai. Jadi ini kita substitusi ke sini. Kita ganti ya. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT dikurang 2 kali DX per DT-nya adalah, DX per DT-nya adalah 4X tambah Y. Ini jalannya beda sama tadi. Maka kita kalikan ini menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT dikurang 2 kali 4, 8X ya, min 2 kali 4X jadi min 8X, min 2 kali Y, min 2Y. Karena ini dalam Y, ya, dalam Y mayoritas, X yang ini kita mengganti nih. X-nya ambil dari mana? Dari persamaan yang tidak kita, yang kalau ini kan DX per DT-nya dari ini. Yang ambil dari sini. Ya. Karena DX per DT ini kita boleh sini, maka jangan dari sini. Harusnya yang satu lagi yang ini. Ini kita ambil 2X-nya pindah ke sana, jadi 2X sama dengan Y tetap ya. 2X yang pindah, jadi plus ke kiri, Y tetap di kanan, DY per DT pindah ke kanan. DY per DT. Nih. 2X sama dengan Y kurang DY per DT. Nah, 8X ini 2X ya. 8X ini kan sama dengan 4 kali 2X ya. 4 kali 2X. Ini kita bisa pecah nih. Ini menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT dikurang 8X ini kita pecah menjadi 4 kali 2X. Ya kan? Tetap ya 4 kali 2X kan min 8X ya. Jadi ini min 4 kali 2X dikurang 2Y. Jadi min 8X kita pecah menjadi min 4 kali 2X. 2X-nya ini dari sini. Ya, 2X-nya kita ambil dari sini, kita masuk ke sini. Substitusi ya. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT. DY per DT min 4 kali 2X sama dengan, kita ambil sini 2X adalah Y dikurang DY per DT. Ya, kurang 2Y. Di 2X-nya yang kita substitusi ya, 2X-nya. Y kurang DY per DT. Sehingga D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT
Nah, min 4 kali Y, min 4Y, min 4 kali min plus 4 DY per DT kurang 2Y. Kita jumlahkan sini. D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT tambah 4 DY per DT adalah 1 tambah 4, 5 ya. 5 DY per DT. Kemudian min 4Y tambah min 2Y, min 6Y. Sekarang semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat kurang 5 DY per DT plus 6Y sama dengan 0. Jadi ini PD tingkat 2 homogen juga ya, tetapi dalam Y semua. Kalau tadi kan dalam X, ini dalam Y semua. Nah, kita salin ini D kuadrat Y per DT kuadrat kurang 5 DY per DT ditambah 6Y sama dengan 0. Ya. Ini adalah PD tingkat 2 non homogen ini ya. Ini adalah PD tingkat atau order ya, order 2 tingkat maksudnya tingkatnya order 2 homogen. Kenapa homogen? Karena sama dengan 0 ya. Homogen itu karena sama dengan 0. Oke. Ini terjemahkan dalam operator D kuadrat Y per DT kuadrat adalah D pangkat 2 kali Y. Ini Y ya, kalau XX. Min 5 ini turunan pertama, berarti D pangkat 1 kali Y tambah 6Y sama dengan 0. Keluarkan Y-nya, D kuadrat kurang 5D tambah 6. Y-nya kita faktorkan, keluarkan. Oke. Y nak mungkin 0. Yang 0 itu adalah D kuadrat kurang 5D tambah 6. Ini disebut persamaan Eigen. Persamaan Eigen atau nama lainnya persamaan karakteristik. Semua D ganti alfa. D kuadrat jadi alfa kuadrat. Min 5D jadi min alfa tambah 6. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Seperti tadi, sama. Jumlahnya min 5, asik kalinya plus 6. Yaitu min 2 dan min 3. Karena min 2 tambah min 3, min 5, asik kalinya plus 6. Alfa 1, 2. Alfa 2 adalah 3. Ini boleh terbalik dari ya. Alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2. Boleh. Sehingga ini adalah karena dalam Y dalam T ya. Y homogen. Y homogen C1 E pangkat, hati-hati. Alfa 1 karena per DT ya, per DT kuadrat per DT ini dalam T ya. Jadi C1 E pangkat alfa pangkat alfa 1T ditambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Sehingga Y homogennya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Oke. Nah, kemudian karena Y homogen berarti apa? Y partikulernya atau Y khususnya adalah 0. Mengapa? Karena homogen ya. Karena homogen YP-nya 0. Sehingga YT adalah Y homogen ditambah Y partikuler atau Y khusus. Sehingga YT adalah Y homogennya C1E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah 0 ya. YP-nya 0 kan. YP-nya 0. Sehingga YT adalah sama dengan C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Jadi mirip dengan XT tadi ya. XT juga dapatnya ini juga. Tapi YT-nya beda. Kalau ini juga YT dapat ini, XT-nya nanti beda. Bagaimana kita mencari YT-nya? Untuk mencari YT-nya, halo, suaranya dengar nggak nih? Halo? Dengar, Pak. Oke, makasih. Nah, kita lihat di sini tadi.
2X sama dengan Y kurang DY per DT. 2X sama dengan Y kurang DY per DT. Berarti kita harus cari DY per DT-nya. Nanti Y dikurang DY per DT adalah 2X. Oke ya, kita cari ya. Kalau Y tahu, kita cari DY per DT-nya. Berapa DY per DT-nya? DY per DT adalah DY per DT adalah C1 kali E pangkat U kali U aksen. 2T aksen 2 kan? Ditambah C2 kali E pangkat 3T kali U aksen. 3T aksen 3 ke 1, 3. Sehingga DY per DT adalah 2. Ya, ini 2 kali C1 E pangkat 2T ditambah 3 kali C2 E pangkat 3T. Oke. Inilah DY per DT. Nah, sekarang kita butuhnya apa? Bahwa 2X itu sama dengan ya, 2X itu sama dengan 2X itu sama dengan Y dikurang DY per DT. Nah, kita salin Y dulu. YT-nya berapa? YT-nya sama dengan berapa tadi? YT-nya C1 dari C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Kemudian DY per DT-nya 2C1 ya. DY per DT-nya 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Betul enggak? Ini DY per DT-nya. Kita tahu tadi ini Y dikurangkan DY per DT hasilnya 2X. Kita kurangi. Kita kurangi. Ini kurang ini adalah 2X. Ya. 2X. Kita 2XT ya, sama. 2X dikurangi 1 dikurang 2 min 1 min C1 E pangkat 2T 1 kurang 3 min 2 C2 E pangkat 3T. Ingat ini adalah 2XT ya. Boleh 2XT. Y-nya YT, X-nya XT ya. Kemudian ini sama dengan sini. Karena ini 2 kali supaya menjadi 1 XT dikali setengah. Kita kali setengah, 2 kali setengah 1 tinggal XT saja. Sama dengan min setengah C1 E pangkat 2T. Min 2 kali setengah min 1 C2 E pangkat 3T. Inilah XT-nya. Maka kita perolehlah solusi umum. Ya, solusi umum PD. Itu XT-nya sama dengan min setengah C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Kemudian YT-nya tadi adalah ini atas C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Halo, sampai sini jelas? Sampai sini jelas nggak nih? Inilah persamaan. Ini adalah solusi umum PD ya. Solusi umum. Mengapa disebut solusi umum? Karena dia mengandung C1, C2 yang tidak diketahui nilainya. Nah, sekarang kita salin lagi ya. Di sebelahnya. Berarti tidak muat. Ini solusi, salin lagi. Solusi umum PD adalah tadi XT adalah apa? Min setengah C1 min setengah C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. 3T. YT-nya yang sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, kalau kita masuki
X0 berapa? Y0 berapa? Kita masukkan. Kan diketahui tadi di atas soalnya ini X0-nya 3, Y0-nya min 5 ya. Ini given ya. Ini given sudah diketahui. Nah, X0-nya dimasukkan nih, min setengah C1 E pangkat 3 kali 0 ya, dikurang C2 E pangkat ini 2 kali 0 nih. 2 kali 0, ini 3 kali 0. Ini sama dengan diketahui 3 tadi ya. Y0-nya adalah C1 E pangkat 2 kali 0, 2T ya, tambah C2 kali E pangkat 3T, T-nya 0, sama dengan min 5. Nah, ini kita selesaikan. Ini jadi apa? Min setengah C1 E pangkat 0 dikurang C2 kali E pangkat 0 adalah 3. Yang bawahnya C1 kali E pangkat 0 ditambah C2 kali E pangkat 0, hasilnya adalah min 5. Kita tahu E pangkat 0 itu 1. E pangkat 0 1. Bahwa E pangkat 0 1, min setengah C1 kali 1 adalah min setengah C1 kurang C2 sama dengan 3. Kemudian C1 tambah C2 nilainya adalah min 5. Kalau ini hilangkan C2 berarti kita jumlahkan. Dan ini min plus. Min C2 tambah C2 kan 0. Ini kita jumlahkan berapa? Min setengah C1 tambah C1 artinya 1 kurang setengah plus setengah C1 sama dengan 3 tambah min 5 min 2. Supaya hilang pecahan ini dikali 4. Dikali 2, sorry. Dikali 2 ya. Ini kan setengah nih pecahannya. Dikali 2. Dikali 2 setengah kedua 1 C1. Ini kali 2 min 4. Berarti C1 adalah min 4. Nah C1 min 4. Berapa C2? Nah kita paling gampang ini. C1 tambah C2 adalah min 5 ya. Dari sini. C1 tambah C2 adalah min 5. Nah, C1-nya sudah tahu min 4. Benar ya, min 4 dikali supaya ini C1-nya hilang dikurangi ya. Dikurangi. C2-nya berapa? Jadi ini plus 4. Min 5 tambah plus 4 min 1 ya enggak? Min 1. C2-nya min 1. Nah, berarti C1-nya min 4, C2-nya min 1. Baru kita masukkan ke solusi umum PD-nya. Ya, solusi umumnya tadi solusi umum PD, kita salin ya supaya jelas. Min setengah XT adalah min setengah C1 E pangkat 2T tambah dikurang ya. Dikurang C2 E pangkat 3T, betul enggak? Betul ya. Yang bawah ini yang C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, kalau ini masukkan ini adalah di mana C1-nya berapa, C2-nya? Berapa C1 tadi? C1-nya adalah min 4, C2-nya min 1. C2-nya min 1, ini min 4 ya. C1-nya min 4, C2-nya min 1. Nah, kita masuk nih. Jadi XT adalah min setengah dikali C1-nya. Min 4 kali E pangkat 2T. C2-nya min 1. E pangkat 3T. YT-nya berapa? YT-nya C1-nya min 4 kali E pangkat 2T. C2-nya min 1 kali E pangkat 3T. Nah, ini akan berubah menjadi XT-nya sama dengan min setengah kali min 4, 2 plus 2 ya. E pangkat 2T min
plus E pangkat 3T. YT-nya min 4 E pangkat 2T plus kali min E pangkat 3T. Inilah merupakan apa? Solusi PD. Tidak ada kata umumnya, ini solusi umum. Ada kata umum. Solusi umum karena mengandung C1 C2. Kalau solusi PD di mana C1 C2-nya sudah berupa angka. Ya. Nah, ini sama nah hasilnya yang tadi itu. Yang di atas tadi hasilnya berapa? 2 plus 1 min 1. Ini. Ini hasilnya. 2 plus ya, ini 2 plus 1 min 4 min 1, betul enggak? Ini sama enggak dengan ini? Halo, sama enggak? Halo. Sama enggak hasilnya? Nah, ginilah cara penyelesaian. Nah, XT ini apa? Jarak yang tempuh oleh mobil pertama. Kalau cerita yang tadi, YT adalah jarak yang tempuh oleh mobil kedua. Sudah jelas? Kalau DX PDT adalah kecepatan dari mobil pertama, DY PDT adalah kecepatan mobil kedua. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Halo. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau jawabannya itu beda, itu gimana, Pak? Itu salah hitung kayak... itu. Oh, salah Pasti hitung, sama. bukan jenis Kalau lain. kan ini dengan soal yang sama, jawabannya sama. Kecuali soalnya beda. Ya, pasti jawabannya beda. Oke, Kalau makasih, Pak. soalnya sama, caranya beda, masa hasilnya beda? Berarti ada sesuatu ada yang salah gitu. Jelas, saudara? Oke, makasih, Pak. Ya, baik, enggak apa-apa. Suara saya keras. Enggak. Oke ya, sekarang cara ketiga. Nah, ini baru lagi cara ketiga, lain dengan cara tadi ya. Cara ketiga, diketahui tadi apa? DX per DT adalah apa tuh? Soalnya tadi 4X tambah Y dan DY per DT adalah Y kurang 2X. Nah, dengan syarat awal atau initial condition X0-nya 3, Y0-nya minimal. Ini juga syarat awalnya sama ya. Soal yang sama dengan syarat awal atau initial condition-nya sama. Kalau beda ya masih beda hasilnya, ya kan? Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini pasti menggunakan sistem persamaan linear atau menggunakan determinan ini, ya. Oke, ini yang. Nah, langkah pertama adalah dx per dt sama dengan 4x tambah y. Coba kita terjemahkan ini. dx per dt dalam operator D apa? Turunan pertama D1X, dx ya. Terus ini kita pindahkan ya, X-nya kita pindahkan semuanya. Min 4X, min Y, sama dengan 0. Ini kita kurung. Kita ubah lagi, keluarkan X-nya. D min 4 kurung kali X, kurang Y, sama dengan 0. Jadi bentuknya sekian X tambah sekian Y. Ya. Nah, begitu gak DY. DY per DT sama dengan Y kurang 2X. Nah, DY per DT kan D dari Y. Enak. Ini kurang Y dipindahkan. Min 2X pindahkan ke kiri plus 2X. Kita kurung. Sama dengan 0. Nah, X ini letakkan di depan di 2X. Terus yang ini, keluarkan Y-nya. Keluarkan Y-nya plus T min 1 kali Y. Sama dengan 0. Halo? Jelas sampai sini? Ini adalah sistem persamaan linear. Ya. SPL, sistem persamaan linear.
Nah, kita mau eliminasi dengan cara menggunakan aturan Cramer. Anda sudah pernah dapat aturan Cramer? Sudah pernah dapat matriks dan vektor? Matriks ini, matriks. Halo. Ditanya kok diam ya? Hah? Bagaimana, saudara? Belum pernah dapat ya? Belum ya, oke lah. Kalau belum, saya tunjukkan nanti kita nanti menggunakan aturan Cramer, menggunakan determinan ya, juga di dalamnya. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk sistem persamaan linear, yaitu keluar bahwa D-4 kali X kurang Y ini matriksnya D-4 gitu. Koefisiennya sini berapa? Min 1 ya. XY-nya kita hilangkan dulu. Ini X 2X di 2. Ini berapa Y? D-1. D-1. Ini matriksnya. Dikali. Nah, variabelnya X dan Y. Jadi X dan Y. Sama dengan. Nah, ruas kanannya 0 semua. Matriks kolom 0. Ini, maka ini disebut. Ini adalah SPL homogen ya. Disebut SPL homogen. SPL itu apa? Sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear homogen ya. Nah, ini yang kita namakan matriks koefisien A, ini variabel, ini matriks kolom 0. Ya. Berarti matriks A-nya adalah apa? Matriks A-nya adalah D-4 min 1, ini 2, ini D, ini D min 1. Ya, D min 1. Ini matriks koefisien A ya. Oke? Oh. Nah, kalau tahu ini, cari determinan A-nya, kemudian cari A1 sama determinan A1 dan determinan A2. Oke, supaya tahu dalam SPL homogen ya. Kalau A ini SPL homogen. Kalau tidak sama dengan 0, salah satu bukan homogen namanya. Itu bentuknya kan matriks A kali matriks variabel sama dengan matriks kolom 0. Ini matriks A. Kalau mencari XJ itu adalah determinan AJ per determinan A. Apa artinya nih? Artinya kalau kita cari X1 adalah determinan A1 per determinan A1 per determinan A. Mencari X2 adalah determinan A2 dibagi determinan A. Nah, nanti A1 itu apa, A2 itu apa ya. Oke. Nah, sekarang kita salin lagi yang tadi SPL-nya apa tadi? SPL homogennya tadi D-4, betul ya? D-4 min 1 min 2, bukan plus 2 ya. Plus 2, kemudian D-1. Ini dikali XY. Nah, X1 ini, di mana X1 itu sama dengan X. X1 sama dengan X. Ya, X1 sama dengan X. Sedangkan X2 itu sama dengan Y. Ya, X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y. Ya. X2 sama dengan Y. Ini XY. Ya. Sama dengan matriks kolom 0. Ya. Ini yang tadi ya. Benar ya. Ini ya, D-4, min 1, 2, D-1 ya. Oke. Nah, bagaimana kita mencari X? Jadi X, ini tadi apa nih? Ini adalah determinan A. Ini variabel. Ini matriks kolom 0. 0. Bukan O, sorry. Matriks kolom 0. Gitu.
Nah, determinan A adalah, nah kita cari, determinan A adalah determinan dari D-4 kurung min 1, 2, D-1. Benar ya, tidak salah soalnya. Oh, sorry. D-4 min 1, 2, D-1. Nah, ini sama dengan apa? AC kali diagonal utama, ini D-4 kali D-1. AC kali diagonal utama dikurangi AC kali diagonal yang lain. Min 1 kali 2. Ya. Min 1 kali 2. Nah, ini kuadrat, boleh D kali D, D kuadrat, D kali min 1, min D, min 4 kali D, min 4D, min 4 kali min 1 plus 4. Ini min plus 1 kali 2, 2. Biasanya D kuadrat, min D sama min 4D, min 5D, 4 tambah 2, 6. Persis yang tadi, kita ingat nggak tadi yang di baik mencari pakai XT maupun YT, ingat nggak tadi? Ya, turunan keduanya itu kan nanti menghasilkan ini ya, dan A ya. Oke, terus sampai sini. Nah, barulah kita mau cari determinan A1. A1 artinya kolom satunya dikosongkan, diganti oleh suku tetap 0. B, harusnya B nih. Ini kalau sebut B atau 0 ini sama ya. Ini B misalnya. Kalau kita B ini matrik kolom B adalah 00. Jadi determinan A1, determinan A1 adalah determinan di mana kolom pertamanya dikosongkan, ya. Ini kolom pertamanya dikosongkan, kolom kedua tetap, kolom keduanya min 1 dan D min 1. Gitu ya. Kolom pertama dikosongkan, diganti oleh suku tetap B. Suku tetap B-nya adalah 00. Ya, ini suku tetap B. Ya. Suku tetap B ya. Nah, kita hitung berapa nih? Kalau salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinannya 0 enggak? Halo? Jika salah satu kolomnya kolom 0, pasti terminal. Kalau tidak, saya coba kasih kali D utama apa? 0 kali D min 1 dikurangi min 1 kali 0. Ini kali 0, 0. Jadi plus 0. 0 tambah 0, 0. Begitu kan determinan A2. Determinan A2 apa? Determinan 2 adalah determinan kolom 2-nya yang dikosongkan. Kolom satunya D-4 dan 2. Coba lihat. Nah, kolom pertama tetap D-4 sama 2. Kolom keduanya dikosongkan. Diisi oleh suku tetap B. Suku tetap B-nya ini daerah nih. 00 ya. Diganti 00. Jika salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinannya 0 langsung sebetulnya. Karena saya coba kalikan nih. 0 kali D-4 dikurangi 0 kali 2. 0 kali 2. Hasilnya 0 kali ini 0, 0 dikurangi 0 kali 0. 0 kali 2 0. Dari 0 kurang 0, 0 juga. Sudah paham di sini? Halo. Ini tadi ini kan hasil karya utama dikurang yang lain ya. Baru kita cari berapa X. X itu adalah X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Sama dengan, nah determinan A1 berapa? 0 ya. Dibagi dengan determinan A-nya berapa tadi? Ini. D kuadrat min 5D plus 6 ya. Determinan A adalah D kuadrat min 5D plus 6. D kuadrat min 5D plus 6. Ya. Ini dikalikan dengan silang. Kalau silang apa? D kuadrat kurang 5D plus 6 dikali X sama dengan 0. Itu enggak?
Ini dikasih silang sini kan D kuadrat min 5D plus 6 sama dengan 0. Sampai sini jelas? Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Ini mainnya determinan 2 kali 2 ya. Kebetulan matriknya ya 2 kali 2 ya. Oh 3 kali 3 ya, main 3 kali 3. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan. Selanjutnya X nggak mungkin 0, ini yang 0 disebut persamaan Eigen ya. Persamaan Eigen atau persamaan karakteristik, yaitu apa? Ini alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama 0. Difaktorkan sama tadi persis sama min 2 min 3 atau min 3 min 2. Boleh terbalik, boleh. Alfa 1 adalah 2, alfa 2 adalah 3. 2 dan 3 ya. Sehingga karena ini X, berarti sini apa? X homogen. X homogen adalah apa? C1 kali E pangkat alfa 1 T dalam T ya, ditambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Sehingga X homogen adalah apa? C1 kali E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Tunggu dulu, ini X homogen. Tadi karena homogen ya, PD yang homogen, maka apa? Jadi kan PD-nya PD order 2 homogen. Karena homogen pastilah apa? X partikulernya atau X khususnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti apa? XT adalah apa? X homogen ditambah X partikuler. XT adalah X homogennya yang tadi tuh. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah 0. Sehingga XT-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Inilah XT-nya. Ini C1, C2. Paham sampai sini? Halo, ini belum selesai ya? Belum? Halo, sampai sini jelas? Udah pusing ya? Halo? Ya, kalau dalam ujian Anda boleh pilih yang mana mudah ya. Kalau ini agak panjang ya udah jangan pakai cara ini. Ini sebagai ilmu pengetahuannya aja ya. Oke, kalau sudah itu kita mencari Y. Y adalah X2 tadi kan? Ya enggak tadi? Y adalah X2, X adalah X1 ya. Y adalah X2. X2 adalah determinan A2 dibagi determinan A. Determinan A2 berapa tadi? Determinan A2 0. Determinan A berapa tadi? A ini ya. D kuadrat min 5D plus 6. Ya, berarti 0 dibagi D kuadrat min 5D plus 6. Ini kasih silang. D kuadrat min 5D plus 6. Kurung kali Y. Ya nak, ini kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0, ingat kan? Jadi ini yang 0 disebut apa? Persamaan Eigen. Persamaan Eigen. Persamaan Eigen apa? Ini persamaan Eigen alfa kuadrat kurang 5 alfa plus 6. Sama persis sama tadi ya. Sama. Y nak mungkin 0 ya. Y nak mungkin 0. Berarti yang 0 nih. Nah ini diuraikan alfa berapa? Sama tadi. Jumlahnya min 5, AC kali 6, min 2 dan min 3. Sama persis. Tapi nama nggak boleh. Karena tadi kita udah pakai nama sini. Alfa 1, alfa 2, maka berikutnya nih alfa 3 dan alfa 4. Nggak boleh 1, 2 lagi. Ini bentrok yang sama ini. Ini alfa 1, alfa 2, di sini apa? Alfa 3, alfa 4. Alfa 3-nya 2, alfa 4-nya 3. Berarti alfa 1 sama dengan alfa 3,
alfa 2 sama dengan alfa 4. Ya. Nah, maka di sini kita dapatlah Y homogennya C1 kali E pangkat alfa 1T, bukan C1 sini, C3 ya nak? C3 E alfa 3T, C3 kali E pangkat alfa 3T tambah C4 E pangkat alfa 4T. Sehingga Y homogennya sama dengan C3 kali E pangkat alfa 3-nya 2, C4 kali E pangkat alfa 4-nya 3. Nah, ini tadi juga sama karena PD ini homogen, PD order 2 homogen, maka YP-nya juga 0, ya enggak ada ya. YP 0 berarti YT adalah apa? YT adalah Y homogen tambah Y partikular. YT adalah Y homogennya apa tadi? Ini C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T tambah 0. Sehingga YT adalah C3 kali E pangkat 2T ditambah C4 kali E pangkat 3T. 0-nya diabaikan langsung. Nah, kedua ini kita gabung, kita dapatlah namanya solusi umum. PD, tapi ini sementara. Mengapa sementara? Ini pun belum selesai ini, ya. Sementara. Jadi XT-nya apa? XT-nya adalah tadi C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. YT-nya C3 1 2 3 ya. C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T, di mana C3 dan C4-nya belum dalam C1 dan C2. Maka ada kata sementara. Halo, jelas sampai sini? Karena C3 C4-nya belum dalam C1 C2. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Yang lain jelas? Jelas, Pak. Baik. Ya, yang lain juga di itu ya, di komentar itu jelas atau tidak. Nah, sekarang bagaimana nih mencari C3 C4-nya dalam C1 C2? Kita ke soal mula-mula tadi. Mana soalnya? Ini soalnya kan. Cara ketiga. Kita ambil salah satu dari ini. Berarti salah satu dari ini. Nanti kita masuk hubung apakah yang DSPDT apa DYPDT. Nah, kita ambil DSPDT aja ya. Berarti kita dari X-nya tadi, kita harus cari DSPDT-nya berapa. Ya, nanti sama dengan 4X tambah Y. Ya. DSPDT, kita salin ya. Salah satunya. Apakah DSPDT sama 4X tambah Y atau DSPDT Y kurang 2X. Paling gampang yang atasnya ya tambah ya. DSPDT adalah 4X tambah Y. Ya, kita mau ambil, sini adalah apa tadi? DX. Yang kita mau ambil adalah DX per DT adalah 4X kurang Y, tambah Y ya. Halo? Ini. 4X tambah Y ya. 4X tambah Y. Ini yang kita ambil ya. Boleh yang kedua? Boleh, bukan salah. Terserah. Nah, berarti dari X ini kita salin dulu. XT-nya berapa? XT-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Ya. Kita cari nih DXPDT-nya. Ya, kita cari ke sini. Berapa DXPDT-nya? Ya. C1 E pangkat U kali U aksen 2T aksen 2 kali 1 tambah C2 kali E pangkat U E pangkat 3T kali 3T aksen 3 ke 1 3. Jadi hasilnya berapa DXPDT sini? DXPDT adalah 2 kali C1 2C1 E pangkat 2T ditambah 3 kali C2 E pangkat 3T. Nanti persamaannya
bahwa dx PDT itu sama dengan apa tadi ini? 4x tambah Y. Ya. Nah, kita salin sini. dx per dt sama dengan 4x ditambah Y. Ini boleh mau tambah T-nya boleh sini ya, begini, boleh. XT, YT. Nah, dx per dt-nya tadi baru dapat nih, mana? dx per dt-nya berapa? Kita salin. dx per dt-nya adalah 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2. Kita salin ya. 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Benar ya? 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2. Nah, kemudian ditambah 4 kali sama dengan ini dx per dt nih. Sekarang 4 kali dx per dt berapa? Nah, mana dx per dt? dx per dt-nya ini salin nih. C1 kali E pangkat 2T tambah C2. C1 kali E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Ditambah YT. YT-nya berapa? Mana YT? YT-nya nih. C3 kali E pangkat 2T tambah C4 E. Ini tujuannya untuk mencari C3 dan C4 ya tujuannya. Ini apa tadi? C3 kali E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Ini adalah dx per dt, ini adalah 4 kali xt, ini adalah yt. Nah, tujuan kita adalah sebetulnya mencari C3 sama C4. Nah, ini kita kaliin dulu ya. Sehingga 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 kali E pangkat 3T, ini kali 4. 4C1 E pangkat 2T ditambah 4 kali C2, 4C2 E pangkat 3T tambah C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Yang kita mencari kan C3 sama C4. Berarti yang ini kita pindahkan ke sini. Ya, ini kita gabung sama ini. Pindahkan. Jadi 2C1 E pangkat 2T ini pindah ke sini apa? Min 4C1 E pangkat 2T. Kita gabung. Tambah, terus ini kita gabung lagi. 3C2 E pangkat 3T, 3C2. Kita gabung ini. Min, pindah sini kan, ke kiri, min 4C2 E pangkat 3T. Ini sama dengan C3 E pangkat 2T ditambah C4, ya, C4 E pangkat 3T. Nah, 2C1 dikurang 4C1 berapa? Min 2C1 E pangkat 2T. Terus ini 3 kurang 4, 3C2 kurang 4C2 min 1C4. Ya enggak? C4C2. Ini nih. 3C2 kurang 4C2 min C2 kali E pangkat 3T sama dengan C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 5T. Sekarang Anda lihat koefisien dari E pangkat 2T, E pangkat 2T. Berapa sini? Sebelah kiri min 2C1, sebelah kanan apa? Sebelah kanan C3, betul enggak? Sebelah kiri koefisien dari 2T, sebelah kiri min 2C1, sebelah kanan C3. Koefisien E pangkat 3T, sebelah kiri apa? Ini saking kotak aja supaya beda sama tadi, ini kotak. Ini 3T. Salah ini, 3T tadi kan. 3T sebelah kiri min C2 sama dengan sebelah kanan C4. Berarti ini apa? C3-nya kalau kita balik, C3 itu sama dengan apa? Min 2C1. C4 itu sama dengan apa? C4 itu adalah min C2. Ya kita ganti.
Jelas nggak sampai sini? Halo? Dari hubungan ini yang tadi, salah satu dari persamaannya kita pakai yang ini. Ya, kita ganti dxpt-nya ini 4 kali xt tambah yt. Kemudian C3 C4-nya sendiri, ya pokoknya yang C1 C2 kita gabung ke kiri semuanya. Kita gabung jadi ini. Koefisien dari C1, koefisien dari E pangkat 2T sebelah kiri. E pangkat 2T, sebelah kiri adalah min 2C1, sebelah kanan C3. Jadi C3 adalah min 2C1. Koefisien dari E pangkat 3T, sebelah kiri adalah min C2, sama dengan sebelah kanan adalah C4. Jadi C4 dalam min C2. Nah ini kita masukkan ke dalam persamaan sementara tadi, persamaan umum PD sementara. Nah salin ya. Kita salin. Solusi umum PD yang sementara. Karena sementara C3 C4-nya belum diganti, itu apa tadi? XT-nya sama dengan apa tadi? Sorry. Ini solusi umum PD sementaranya apa? C1 E pangkat 2T, C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. YT-nya C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Di mana yang kita mau ganti itu C3 dan C4-nya. Sehingga ini jadi apa? XT sama dengan apa? C1 E pangkat 2T tetap, C2 kali C1 C2 tetap. Nah, C3 kita ganti. Berapa? Di sini kita dapat tadi bahwa C3-nya min 2C1, kita salin ya. C3-nya min 2C1, betul ya. C3-nya min 2C1, C4-nya min C2. C4-nya min C2. Ini yang kita substitusi, kita ganti ya. Kita ganti, ini menjadi apa? C3-nya kita ganti dengan min 2C1 E pangkat 2T. C4-nya kita ganti dengan min C2 E pangkat 3T. Nah, ini yang dinamakan salah. Ya, ini yang kita namakan solusi umum PD. Masih umum, karena mengandung C1 dan C2 saja. Solusi umum, bukan kata sementara. Ini sementara mengapa? Karena C3, C4 nggak tahu kita. Nah ini C3-nya udah diganti, C4 diganti, ini solusi umum PD. Nah baru ini dimasukkan syarat apa teh? Syarat awal apa teh? Ada syarat awalnya, initial conditionnya apa? Syarat awalnya X0-nya 3 dan Y0-nya Y0-nya adalah minima. Nah, kita ganti nih. Kita salin. XT-nya berapa? XT-nya atau sini. Kita ganti ini. X0-nya berapa? Kita ganti. X0 adalah C1 kali E pangkat 2 kali 0 tambah C2 kali E pangkat 3 kali 0. Nilainya diketahui 3 nih. X0 adalah 3. Terus Y0-nya berapa? Min 2C1, sorry. Y0, T-nya ganti 0. Min 2C1, min 2C1, E pangkat 2 kali 0, tambah kurang, sorry. Min C2, ya, min C2, E pangkat 3 kali 0. Nah, hasilnya berapa sini tadi? Solusi umum ini. Awalnya Y0 adalah minima. Sehingga kita dapat ini C1 E kali E pangkat 0, ini nilai 1, tambah C2 kali E pangkat 3 kali 0, 0, juga 1, 3. Yang ini, min 2 C1 kali E pangkat 0, nilai 1,
min C2 kali E pangkat 3 kali 0, 0. E pangkat 0 juga 1. Hasilnya min 5. Sehingga ini jadinya apa? C1 kali ya. C1 kali 1, C1 ditambah C2 hasilnya, ya enggak? C1 kali 1 tambah C2 kali 1 adalah 3. Terus yang bawahnya min 2C1 dikurang C2 hasilnya min 5. Nah, kalau ini supaya C2 hilang dia apa? Ditambah kan? Plus C2 tambah min C2 kan 0. Ini tambah berapa? Ini 1. 1 tambah min 2 min 1 C1 sama dengan min 5 tambah 3 min 2. Ini dikali min 1, maka kita dapatlah plus C1 sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, kita tahu C1 tambah C1 tambah C2 adalah 3. Ini C1 kali min kan plus C1 kali min plus 2. Nah, C1-nya sudah tahu 2 dikurangi C1 kurang C1 habis tinggal C2 sama dengan 3 kurang 2 adalah 1. Berarti C1-nya 2, C2-nya 1. Nah, kita ganti lagi. Angka semua ya. Nah, kita salin lagi nih. Solusi umum PD-nya kita salin. Solusi umum PD. XT adalah dari C1 E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat 3T. Betul ya? Ini C1 E pangkat ini YT-nya min 2C1. YT-nya adalah min 2C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. 3T ya. Ini ya. Sehingga digantilah C1 C2 yang kita ganti. C1 berapa tadi? C1-nya 2, C2-nya 1. C1-nya 2 dan C2-nya adalah 1. C1 2, C2 1 ya. Kita ganti coba. Maka dapatlah solusi PD berapa? Kita ganti ya solusi PD-nya. XT sama dengan C1-nya ganti dengan 2. 2 E pangkat 2T. C2-nya ganti 1. C2-nya ganti 1. 1 tidak tulis ya. E pangkat 3T. YT adalah min 2 kali C1. 2 min 2 kali C1. Min 2 kali 2. Min 4. E pangkat 2T. Min C2-nya 1. Min 1 kali E pangkat 3T. Nah, inilah solusi PD yang ditanya. Oke? Jawabannya sama enggak dengan tadi? Coba. 21 min 4 min 1 coba lihat. Yang tadi mana nih? Sama, Pak. Atas tadi. Ini solusi PD. 21 min 4 min 1 betul ya? Sama yang terakhir, Anda lihat. Sama. Berarti untuk dua persamaan ya. Dari PD semutan atau sistem persamaan diferensial, maka ada 3 jalan. Tapi kalau 3 kali 3 hanya satu cara terakhir ini. Cara yang menggunakan aturan Cramer. Oh ya, ini saya lupa kasih tahu, ini sebut aturan Cramer tadi. Ini disebut aturan Cramer. Aturan Cramer. Ya, aturan Cramer. Yang X1 determinan A1 per determinan A, X2 adalah determinan A2 per determinan A. X1 adalah X, X2 adalah Y. Ya. Itu yang hasilnya ini. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Any questions? Halo, karena jelas tanya.
kita buat 3 cara dengan soal yang sama, jawabannya sama, jalannya beda. 3 beda jalannya. Jelas sampai sini? Saya rasa kalau 3 kali 3 terlalu berat ya, panjang. Ini saya ini tidak bakal selesai waktu 1 jam, kadang panjang sekali. Ada soalnya 3 kali 3 ada. Mungkin kita tidak bisa menggunakan cara apa tadi yang cara pertama yaitu turunkan dari turunan kedua, turun dari DSPDT dari turunan kedua, kemudian DYPDT yang cara kedua, cara ketiga ini yang berlaku untuk umum ya, berlaku untuk umum. Oke, kalau cara ketiga nanti ke bentuknya itu ya, yang ada yang buka yang DXPDT ada soalnya gitu ya. Saya catat aja. Ini contoh yang 3 kali 3. DSPDT adalah min 3X plus Y min Z. DY per DT, DY per DT adalah 5X kurang Y min 7Z. DZ per DT adalah min X tambah Y kurang 3Z. Nah ini yang modelnya yang jadikan matriks ya. Ini terjemahkan apa? Ini adalah D operator D dari X. Ini pindahkan plus 3X gitu. Ya. Y-nya pindahkan jadi min Y, Z pindahkan plus Z. Sama dengan 0. Ini juga 5X dipindahkan min 5X. DY-nya tetap DY per DT adalah DY, ya nak? Min Y pindahkan ke kiri jadi plus Y. Z pindahkan jadi plus 7Z. Sama dengan 0. Ini ketiga. Min X pindah ke kiri jadi plus X. Y pindahkan min Y. Z. Nah ini Z nih. DZ. Ya nak? Ini DZ. Ini kan DZ nih. Yang pertama D1. Di operator D-nya. Z-nya pindahkan jadi plus 3Z. Sama dengan 0. Kemudian yang ketiga persamaan ini kita keluarkan X, Y, Z-nya. Ini keluarkan X-nya, keluarkan Y-nya, keluarkan Z. Ini tinggal apa nih? D plus 3 kali X kurang Y tambah Z sama dengan 0. Ini apa? Min 5 X ditambah D plus 1, ya nak? D plus 1, Y, keluarkan Y, tambah 7Z, sama dengan 0. Ini X kurang Y, keluarkan Z-nya, D plus 3 kali Z, sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk persamaan matriks. Ini D min 3, min 1 plus 1, enak. D min 3 plus 1, min 1 plus 1. Ini min 5, D plus 1, 7. Enak. 1 sini ya. Terus ini X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya sini D plus 3. Nah ini matriknya kali. Variabelnya ada 3, X, Y, Z. Nah, atau di yang buku lain ada pakai X1, Y1, Z1. Apa? X1, X2, X3, sorry. X1, X2, X3. Ya. Sama dengan, karena ini 0 semua, ini adalah matrik kolom 0. Ini adalah matrik kosen A, 3 kali 3. Ini variabel,
Ini adalah suku tetap B-nya matrik kolom 0. Pakai panah artinya vektor. Oke? Nah, dari sini nanti mencari berapa X. Nah, itu. Hampir sama yang tadi jalannya enggak? X sama dengan X1. X1 adalah determinan A1 dibagi dengan A. Ingat determinan A1 kolom satunya. Kolom satunya dikosongkan, diisi oleh suku tetap B. Ini 0, 0, 0. Ini 0 semua. Ya, itu determinan A1. 3 kali 3 pakai cara Sarus. Masih ingat enggak? Ini saya cari kan. Kemudian Y apa? Y adalah sama dengan X2. Determinan A2 dibagi dengan A. Determinan A2 adalah kolom 2-nya dikosongkan. Diganti 0 nih. Ini 0, 0, 0. Determinan 3 ketiganya dihitung ya. A2, begitu kan Z. Z itu adalah X3. Determinan A3 per determinan A. Di mana determinan A3 kolom 3-nya dikosongkan, diganti oleh suku tetap 0. Suku tetap B, berarti 0, 0, 0 sini. Nah, determinan A3 dapat, determinan A-nya kan saya cari ya nih. 3 kali 3 dengan cara Sarus. Nah, maka X, Y, Z-nya bisa dicari. Cuma persamannya 3 kali 3 ada 9 persamaan panjang ya. Ini jalannya panjang sekali. Cuma cara pemecahannya seperti itu. Sudah paham? Halo? Kalau 3 persamaan seperti ini. Nah, ini menggunakan disebut aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Apa M-nya gua lupa nih. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Lihat, itu di kebetulan yang saya kasih ke Anda itu lengkap ya. Yang sistem samaan diferensial atau PD semutan. Anda lihat jalan. Alright. Jelas sampai sini? Halo? Diam aja nih. Saya nggak lihat Anda, tapi saya tanya kok diam aja nih. Halo? Cramer ada 3 ya, Pak? Bagaimana? Iya, aturan Cramer ada 3 ya? Sebetulnya mencari, ini tambah lagi ya. Ini Anda nggak pernah dapat ini ya, aljabar linear atau matrik dan transposisi linear, nggak ada ya? Enggak, Pak. Sistem, ini. Sistem persamaan linear atau disingkat dengan SPL. Kalau PD-nya tadi SPD ya, sistem persamaan diferensial ini ya. Cara mencarinya ada 3. Yang pertama yang tadi mungkin di cara SMP, SMA ada sebut eliminasi dan substitusi. Sehingga enggak? Menyamakan X-nya, menyamakan Y-nya, menyamakan Z-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam itu substitusi, eliminasi itu ya. Dan substitusi, dua ini dikerjakan sekaligus. Yang kedua adalah dengan cara operasi baris elementer. Matrik A berpasangan. Ini bentuk SPL ini kan matrik A kali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B. Ini ya. Matrik A berpasangan kali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B. Matrik A berpasangan dengan matrik B dengan bantuan operasi baris elementer, maka ini cara kedua nih. Ini pakai OBE namanya, operasi baris elementer atau disebut eliminasi Gauss-Jordan ya.
Matrik A diubah menjadi matrik identitas, maka B akan berubah menjadi matrik variabel. Ini agak panjang jalannya. Ya. Yang ketiga itu yang tadi saya terangkan itu yang ketiga, aturan Cramer. Aturan Cramer dari SPL itu XJ-nya sama dengan ini XJ-nya. X1, X2, X3 itu maksudnya. Itu adalah determinan AJ per determinan A. Artinya apa? X1-nya sama dengan determinan A, A1. Kolom satunya dikosongkan, diganti oleh suku tetap B per determinan A. Ya, S1 ini yang sama dengan X. Y adalah determinan, Y adalah X2 sama dengan determinan A2 per determinan A saja. Z adalah sama dengan X3 sama dengan determinan A3 per determinan A. Itu disebut aturan Cramer. Sudah jelas sampai sini? Halo? Yang kita pekerjakan itu adalah cara ketiga. Lebih mudah daripada OBE. Waduh, OBE itu bergelimang pecahan kadang-kadang. Ya. Oke, kalau cara pertama ini yang Anda belajar di SMP, SMA, eliminasi dan substitusi. Halo? Sampai sini? Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Tapi yang kita kerjakan ini kan dalam bentuk apa tadi ya? Dalam bentuk operator D di dalamnya mengandung itu ya. Sehingga terjadi PD tingkat N homogen atau non homogen. Bisa non homogen, bisa juga. Nggak selalu homogen nih. Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Masih ada waktu setengah jam lagi. Halo? Bagaimana? Ada pertanyaan? Ditanya diam aja. Memang sebaiknya tatap muka semua ya. Nanti kalau Omikron udah enggak ada ya, kita kuliahnya di kampus ya, di BES ya. Binus Aso School of Engineering. Halo? Ada pertanyaan? Apa? Belum ada pertanyaan nih, Pak. Oke. Nggak ada. Nah, nanti coba Anda baca. Anda baca enggak yang saya kirim ke Anda itu? E-booknya. E-book yang dari saya itu dibaca enggak? Baca, Pak. Halo? Enggak. Baca. Hah? Dibaca, Pak. Tapi Baca ya? Banyak itu kan? Lumayan banyak. Yang itu bagian terakhir ini bagian terakhir adalah sistem persamaan diferensial atau PD simultan. Yang panjang itu jalannya tiga persamaan itu, DX-PDT, DY-PDT, dan DZ-PDT. Itu panjang ya, panjang sekali. Makanya tadi saya kasih garis besarnya. Coba Anda pelajari lagi. Kalau nggak ngerti, mungkin kita bisa habis satu shift untuk menerangkan itu aja tuh. Makanya saya khawatirkan kalau itu diterangkan nggak cukup waktunya. Ya. Nanti kalau waktunya lebih kita pakai itu, kalau enggak khusus datang di hari yang lain. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau atau saya kasih latihan Anda ya. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, yang saya kasih latihan yang dua persamaan ya. Tiga persamaan itu berat. Agak berat. Jadi yang tiga. Oke. Dua persamaan aja. Latihan, kita latihan soal sekarang. Coba Anda kerjakan yang ini. Latihan soal.
Seperti biasanya nanti Anda kirim ya soal yang apa? Oh, yang ini oke. Yang nomor satu soal aja. Itu dx per dt sama dengan 2x kurang y. Kemudian dy per dt x tambah y. Dua soal lah ya. Satu lagi dx per dt ya di rumah. Kalau nggak siap di rumah. Sekarang kerjaan dulu. Tapi kalau enggak saya enggak apa-apa. 5x 7x tambah 6y. Kemudian dy per dt adalah 2x tambah 6y. Ini ada dua soal ya. Jadi dx per dt dengan 2x kurang y. Kadang-kadang soal di belakangnya ada atau yang ini kita ganti ya, nomor 2 kita ganti aja. Yang pakai apa? Sorry. Nomor 2-nya saya ganti 0. Jangan 0. Jadi gimana hasilnya itu? Sudah tahu. Oke, kita ambil yang ada itu. Jadi dx per dt adalah x min y. Ini soal nomor 3 sebetulnya, tambah t kuadrat. Terus ini x tambah y kurang t. Jadi yang ini dx per dt adalah x kurang y tambah t kuadrat. Tambah t kuadrat ya. Kalau dy per dt-nya adalah x tambah y dikurang t. Pangkat 1 ya. Nah, coba dikerjain sekarang. Ya mungkin tidak selesai dikerjain di rumah nanti. Halo? Ada yang mau tanya? Ini question for everybody. Ada pertanyaan dari setiap mahasiswa? Halo? Kok diam aja? Pak, Ya. ini dalam bentuk dua pertanyaan ini, latihan ini itu di dalam ini ya, Pak? Dalam substitusi sama matrices ya? Terserah mau pakai cara yang mana. Kalau cara ketiga itu sebetulnya jalan umum. Universal. Ya. Berlaku untuk 3 persamaan, 4 persamaan, dan seterusnya. Tapi 3 persamaan udah mabuk gitu. 2 persamaan menurut saya Pak yang paling mudah adalah cara 1 atau cara 2. Cara 1 aja lah pakai mudah. Ini kok saya save kok jadi hang ya. Nah, ini baru muncul. Oke. Untuk ya silakan bertanya. Saya ingat ini. Terima kasih. Nomor 2 itu tidak 0 ya, ada mengandung t kuadrat ya dan t, min t ya, t kuadrat dan min t, sehingga suku tetapnya ini nanti bukan 0 tapi t kuadrat min t ya, matrik kolomnya ya. Jadi ini nanti terjadi ya, Anda ubah nih dx ya, ini kan diubah jadi apa? Dx kurang x ya nak. Dx kurang x, dx ini sama tinggi, tambah y sama dengan t kuadrat. Ini min x, pindah sini min x tambah dy kurang y sama dengan min t. Sehingga ini menjadi d kurang 1 kali x tambah y sama dengan t kuadrat. Nah, ini min x tambah d min 1 kali y sama dengan min t. Jadi ini persamaannya ini ya. Sorry, ini kalau
sorry. Ini kalau Anda gunakan ini kalau Anda gunakan dengan cara apa? Yang ketiga, sorry. Ini cara ketiga. Kalau Anda mau cara satu, silakan aja. Ini aja pakai. Tidak usah. Ya, ini tidak usah. Ini cara ketiga nih. Kalau cara satu ini DXPDT turunkan. Pakai cara pertama aja ya. Cara pertama yaitu yang ini diturunkan menjadi turunan kedua. Ya, tidak usah, ini tidak usah ya. Ini bukan tidak bisa, tapi ya itu panjang ya. Sama, nomor satu juga cara pertama agak. Ini juga cara pertama. Artinya ini yang diturunkan ya, menjadi turunan kedua. Jadi ya, dua ini turunkan, X diturunkan dx per dt, Y diturunkan dy per dt. Ini kurang. Oke. Ada yang mau ditanya? Mahasiswi? Halo para mahasiswi. Kalau ini cara ketiga nih tadi. Cara satu atau cara dua, dy per dt turunkan di turunan kedua. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, habis ini bisa langsung saya kirim ke Anda melalui WA Group PPT-nya, tapi videonya agak lama ya. Videonya itu, video nggak usah ya. Anda langsung dari Microsoft Teams ya. Tapi ada di apa? Nanti saya masukkan ke YouTube juga, YouTube saya juga ada ya. Di YouTube sama di Facebook. Kok hilang? Kok hilang, sorry. Ya. Yang halaman yang tidak terpakai dibuang aja. Akhir. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Masih ada waktu nih. Halo? Halo? Minggu depan mungkin saya bahas nih ya. Ya, saya save kok bisa hilang nih. Tapi ya, muncul nanti. Jadi minggu depan ini akan saya bahas dua-duanya. Sambil ada yang Anda mau tanya, mana. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke topik yang baru. Ya. Jadi topik yang baru itu ada transformasi Laplace, ada belajar transformasi Z juga ya.
Halo. Sudah dicatat soalnya? Di fotonya paling cepat ya. Bentar. Mana yang tiga empat nih? 13 orang ya? Saudari Alessandra, ada yang mau tanya? Halo? Belum sih, Pak. Ya? Belum ada. Belum ada. Sarah Caroline, saudari? Belum, Pak. Belum ada. Saudari apa nih? Pricia. Halo? Sepertinya belum, Pak. Belum juga. Sherin? Saudari Sherin? Do you have any question? Gak ada yang mau tanya nih. Saudari Mutiara, Jasmine? Belum, Pak. Belum ada. Ini pada bisa semua ya? Kalau bisa semua, saya sangat senang sekali. Tapi kalau enggak ada ngerti, ya repot ini. Ya. Yang para mahasiswa, ada yang bertanya? Halo? Saudara Alexander? Lelami? Belum ada nih Pak Wikaria. Ada. Saudara Forbes, Ken? Halo, saudara Forbes? Belum ada, Pak. Belum. Mungkin harus lebih lanjut dulu baru mungkin ketemu halangan gitu, Pak. Oke, ya minggu depan kita bahas deh. Frederick, bagaimana saudara Frederick? Halo, saudara Frederick. Ya, Mana? ya, Pak. Halo. Oke. Lagi ngetes, Pak. Sabar. Ya. Saudara Yason? Yason ada dua, Yason Matthew sama Yason Wang Saputra. Ada dua. Halo? Belum, Pak. Belum. Saudara Yason Wang Saputra? Oh, diam. Saudara Kian, tulisannya Ken Nicodemus Poa. Tidak, Pak. Belum ada. Rai Aditya Jaya. Saudara Vito? Kalau saya sih belum ada pertanyaan sih. Saya Tapi masih bisa belum kerjakan. ada. Tapi Anda bisa kerjakan enggak? Saya bisa sih, tapi Ya, bisa enggak apa-apa sih. Oke, nanti nanti coba. Ya, walaupun nanti minggu depan dua soal itu akan saya bahas. Karena itu yang satu sama yang tadi, yang satu lagi yang matrik kolom suku tetap B-nya itu tidak nol. Bukan matrik kolom nol, tapi ada T kuadrat dan min T elemennya. Oke. Ini saya sekalian absen nih. Saya absen, attendant. Mungkin Anda lihat ya. Oke, kalau mau lihat boleh. Nggak usah lah lihat ya. Kalau mau lihat boleh aja sih. Enggak apa-apa. Mana dia? Share ya. Sharing mesti ditutup dulu nih. Oh, bukan ini. Salah.
Ya ini. Kelihatan ya, udah ya. Ini sama Mas yang tadi. Materi yang terakhir adalah cara ketiga ya. Tiga, mencari solusi PD dengan cara kedua dan ketiga tadi ya. Cara kedua dan ketiga. Solusi PD cara ketiga ini dengan menggunakan tadi apa aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Cramer ya. Menit. Sendok. Udah hijau semua ya. Attendannya hijau. Ya, tonton semua ya. Oke. Ini tahun tadi saya ada tahu Ibu Devi. Nggak bisa lihat lagi. Dari lewat tuh nggak bisa. Oke, ini udah selesai udah ya. Masih ada 5 menit terakhir. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo. Halo. Pak, Ya. minggu depan kita akan masih lanjutin pakai si Cramer ya. Gimana? Minggu depan kita masih akan lanjut sama si Cramer yang ini. Minggu depan membahas soal itu ya. Membahas soal itu, tetapi Cramer kan tadi udah apa masih kurang ngerti. Nah, yang saya pakai itu cara pertama. Eliminasi apa namanya cara pertama itu menurunkan salah satu yaitu DXPDT-nya diturun kedua. Ya. Kemudian cari DXPDT-nya cari Y-nya ya, cari X, cari Y, udah. Tapi hasilnya pasti berbeda karena itu tidak ada syarat awalnya tadi ya. Kalau tidak ada syarat awalnya dalam C1, C2 hasilnya. Dalam C1 dan C2. Ya. Kalau mau pakai itu bisa juga pakai apa namanya aturan Cramer berarti cara ketiga. Silakan ya. Kalau Anda bisa coba 3-3 lebih bagus. Ya. Di e-book saya yang kasih itu ada soal latihan banyak tuh ya.
soal yang lain mesti ada lagi tuh. Bahkan ada yang untuk tiga persamaan. Oke. Ada lagi yang lain? Halo? Ya, minggu depan kita akan bahas 2 soal Latin itu untuk melihat sejauh mana Anda yang sudah Anda kerjakan sama mana hasilnya. Ya pasti beda. Cara 1 dan 2 hasilnya berbeda karena tidak diberi secara awal atau initial conditionnya. Pasti jawabnya berbeda. Kecuali diberi initial condition atau secara awalnya, hasil akhirnya pasti sama seperti tadi kan. 3 cara, 3 dapat hasil akhirnya sama. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Pak, Halo? minggu depan onset nggak, Pak? Minggu depan mengapa? Onset nggak, Pak? Tergantung. Memang ada yang datang. Bapak mau onset? Begini, kalau instruksi dari ini saya tutup dulu ya. Stop recording.